Bamtri menemukan orang yang tidak punya harga diri di tong sampah dekat rumah. Ketika menjadi pengikut Kristus, harga diri kita nggak ada. Keset, kita ini dulos. Memang ketika menjadi pengikut Kristus, kita dikatain edan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Setan ini. Memang ketika menjadi pengikut Kristus, kita dikatain edan. Setan. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Yang ketawa nanti tak baptis sebenarnya. Emang gue pikirin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya nggak ada harga dirinya, sahabat. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang tidak punya harga diri. Ini bukan kata saya ya, ini kata anak Tuhan. Ya, si tembel ban itu kan ngaku dia anak Tuhan ya. Hamba Tuhan iya, anak Tuhan iya, anak orang gila ya juga. Astaga. Semuanya untuk dia ya. Ya, dia yang mengatakan bahwa orang Kristen itu enggak punya harga diri. Dan orang Kristen itu katanya gila ya. Dia sendiri yang mengatakan. Ini pengakuan terdalam ya. Udah lama dia mau mengakui, tapi kali ini dia baru sempat mengatakan itu gitu. Dan kita akan buktikan pernyataan-pernyataan si tembel ban ini benar tentang kekristenan, tapi salah tentang Islam ya sahabat. Dia kan ngakunya dulu mantan Islam ya. Nanti dia juga ngutip-ngutip istilah-istilah di dalam Al-Quran tuh, di dalam kesaksiannya, dalam khutbah. Saya ini heran juga ya sahabat. Orang ini katanya berkhutbah, tapi isinya itu kesaksian aja terus sahabat. Di mana mereka khutbah itu isinya kesaksian aja. Yang kesaksiannya itu kita tahu semua ceritanya, cerita halus semua gitu. Nah sekarang kita akan buktikan bahwa pernyataan dia yang mengatakan harga diri oten itu tidak ada dan oten itu orang gila benar. Berikut contohnya. Wajib hidup seorang Kristen itu kudus. Tanpa kekudusan tidak satu orang pun bisa melihat Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jaga kekristenan itu, kekudusan. Tapi banyak saya jumpain orang Kristen tidak ada kekudusan. Contoh, banyak orang Kristen yang masih merokok, melayani di mimbar selingkuh. Ini banyak saya jumpain, saya nangis di hadapan Tuhan, saya nangis. Tuhan, Engkau dipermainkan di atas sana Tuhan. Saya sudah keliling dari Sabang sampai Merauke sana, Pulau Miangas sampai sebentar lagi Rote, keliling di kampung-kampung Kristen. Orang Kristen tidak bisa menjaga kekudusan. Pendeta sama pendeta tengkar, gereja satu sama gereja satu nggak rukun, saling olok-olokan. Makanya saya sekarang turun dari YouTube. Gara-gara saya naik YouTube itu Tony Bastaman teman saya itu. Terus saya diundang ke Pak Yusuf Manubulu jadi viral. Saya sebenarnya nggak mau viral-viral biar. Saya sebetulnya nggak mau viral. Saya maunya dibayar. Katanya udah turun dari YouTube, nggak mau naik-naik lagi ke YouTube ini gitu ya, karena nggak mau viral. 4 hari yang lalu masuk dia di YouTube-nya Daniel Mananta, sahabat. Kan ketahuan kali nggak mau viral tapi maunya dibayar gitu ya. Perut aja yang dipikirin anak Tuhan ini ya. Ya mau gimana lagi, perut Tuhannya juga lapar. Oke, kita bahas dulu dari pernyataan dia tadi ya sahabat. Ya, tentang kegilaan oten ini. Betul apa yang dia sampaikan bahwa oten ini dimanapun berada. Kalau tadi kan dia katakan dia sudah jalan dari Sabang sampai Merauke dan dia menjumpai orang-orang Kristen ini nggak akur. Pendeta satu dengan pendeta yang lain saling baku hantam. Gereja satu dengan gereja yang lain nggak akur dan sebagainya. Intinya itulah ya. Dan ini sebetulnya nggak perlu disampaikan oleh si tembel ban ini, orang udah tahu. Nggak perlu dia sampaikan, orang udah tahu. Ya tapi memang dasarnya nggak punya harga diri ya dia sampaikan juga kan. Ya karena udah terlanjur basah ya mandi sekalian katanya. Karena nggak punya rasa malu ya dia putusin aja saraf-saraf malu itu di badannya. Jadi itu benar.
Lalu kita akan semakin diyakinkan oleh tembel ban ini bahwa Oten itu tidak waras dan tidak punya harga diri. Dan dirinya dia jadikan sebagai contoh di sini sahabat. Nah berikut kegilaan tembel ban selanjutnya. Di sekolah minggu ada lagu apa? Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Wah, anak itu punya hak waris kerajaan surga. Kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu dari surga kembali ke surga. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu kan MU bodoh nih. Gelar apa MU musim ini nih? Gelar Konami Cup aja. Nah itu kan betul-betul tidak punya harga diri dan tidak punya jati diri sahabat. Ini dia kesaksian, khotbah, lalu mengutip bacaan Al-Quran, surah Al-Quran, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu menafsirkannya sena udel. Katanya dari surga kembali ke surga. Udah berganti pula terjemahan lillah Allah itu jadi surga ya sahabat. Jadi Tuhannya Oten ini ternyata surga sahabat. Dari surga kembali ke surga katanya. Kalau kita pakai jurus yang sama ya, jurus mabuk. Ini kan jurus mabuk ini yang dipakai oleh si tembel ban ini. Nyanyinya tadi itu bisa kita ganti juga. Ya, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Ya kita ganti aja. Kita ganti jadi aku orang gila, kamu orang gila, semua kita orang gila. Astaga. Ya, kita untung nyanyinya yang kita aransemen. Ini Al-Quran kita yang diaransemennya sahabat. Ya, yang digonta-ganti terjemahannya dan tafsirnya. Makanya betul lah para Oten itu seperti tembel ban ini. Gila ya. Kita lanjutkan nih, ada yang lebih gila lagi sahabat. Pergi saya langsung telepon anak buah saya. Bro, tolong siapin aku sabu-sabu 2 gram, ekstasinya 10, minuman longelennya 2 pitcher, ceweknya yang cantik-cantik 2. Saya masuk ke diskotik. Begitu masuk ke diskotik saya ngerokok, mulut saya pahit. Nyabu saya nggak on, makan ekstasi beberapa butir nggak on, minum nggak mabuk-mabuk, megang-megang perempuan nggak ada hasrat, nggak ada nafsu. Di telinga saya dengar suara terus, ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Setelah itu saya pulang ketemu perempuan ini. Perempuan ini saya godain. C, mau kemana kok cantik? Mau ke gereja Pak. Astagfirullahaladzim. Biasa kalau orang bejat ketemu orang cantik kan bingung. Akhirnya saya liatin perempuan itu lagi makan di tempat saya. Orang ini kok cantik banget. Tiba-tiba di belakang tembok saya ini ada suara yang lembut. Tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia? Wih, tembokku bisa ngomong. Wah, aku nyabunya tadi malam, onnya sekarang. Astaga, MU ada. Minumnya tadi malam, mabuknya sekarang. Astaga. Nah ini serunya para Oten itu sahabat. Kegilaan mereka itu membuat kita bahagia ya. Dan mereka akan selalu membuka aib mereka. Dan mereka merasa bangga gitu ya. Mainnya ke diskotik, minum, sabu, narkoba, mabuk-mabukan. Dan saya yakin sampai hari ini dia masih mabuk tuh. Dia masih mabuk tuh ya, kelihatan kan? Kelihatan dari wajahnya itu oleng ya. Dan kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya itu aib semua. Orang mabuk kan gitu sahabat. Orang mabuk itu kalau ditanya, itu yang keluar jawabannya itu adalah aib dirinya atau aib keluarganya. Nah kalau Oten mabuk, aib dirinya, keluarganya, dan agamanya. Bentar lagi aib Tuhannya yang dibuka itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya. Kita harus banyak-banyak istighfar ya, mendengar, melihat para Oten ini. Dan itu tidak hanya kita yang kaget. Enggak kita saja, kalau kita kaget tuh wajar, karena orang waras kan, orang yang berakal sehat. Ini ada teman kita yang Kristen, seperti Bang Daniel Mananta, itu juga kaget dengan kegilaan dia sahabat. Dari tembel ban ini. Nah berikut cerita yang mengagetkan Bang Daniel Mananta. Terus nyuri kain kafannya orang mati. Terus kain kafannya orang mati. Ngambilnya itu ngambil telanjang, buka baju, telanjang, hari tertentu kita ambil kain kafannya, terus kita tulisin dengan tulisan. Telanjang, buka baju, telanjang, hari tertentu kita ambil kain kafannya, terus kita tulisin dengan tulisannya. Saya pakai supaya saya ditembakin, enggak apa-apa, dikeroyok saya enggak apa-apa. Dan itu it works, maksudnya ya, bekerja gitu.
Ya. Dan itu it works. Maksudnya ya bekerja gitu. Jadi Ya mau gimana lagi? Yuk tawa yuk. Yang ketawa nanti tak baptis sebenarnya. Emang gue pikirin itu. Banyak kali ianya ya sahabat, ketika dikonfirmasi oleh Bang Daniel cerita halunya tadi yang mencuri kain kafan itu bekerja apa tidak? Jawabnya ya. Dia bingung tuh. Karena nggak bekerja. Dia mau jawab ya enggak lah. Tapi kalau dijawab ya nggak bekerja, kan jadi malu gitu kan. Udah capek-capek curi kain kafan orang, ternyata nggak bekerja, nggak ada fungsinya. Utin ya. Makanya Bang Daniel itu pas dia cerita halu ini ternganga dia sahabat ya. Dia tuh wajah ekspresi Bang Daniel itu. Waduh, salah bawa orang saya ini katanya. Saya kira nggak segila ini, ternyata sangat gila ya. Astagfirullahaladzim. Dan kita tutup ya sahabat video yang tidak punya harga diri ini dengan satu kalimat dari Tembel Ban yang membuat Bang Daniel itu makin kaget sahabat. Tuhan saya itu tidak pernah bawa agama. Kalau saya ditanya, Pak Khairul agamanya apa? Saya nggak punya agama. Sayang kali ya Bang Ica nih. Siapa bila Ica kayak Beru? Tak ada Ica kayak Beru. Beru yang kayak Ica. Ya yang siapa nih? Ya yang Beru seorang nih. Ica emang usil, sering pukul bokongku. Ica emang genit, sering gigit kepalaku. Ica emang nakal, sering remas kentang-kentangku. Ica emang jahat, sering jitak otongku. Namun Ica tetap di hatiku. Namun Ica tetap di hatiku. Woi fans MU ngomong dong, senggol dong gitu.